Siapa yang tidak kenal dengan Saihona Holil Bangkalan? Beliau adalah ulama hebat sekaligus waliullah pada masanya. Kiai Haji Muhammad Holil dilahirkan pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama dan digembleng langsung oleh ayah beliau. Menginjak dewasa beliau taklim di berbagai pondok pesantren. Sekitar 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Kiai Muhammad Holil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Lalu berpindah-pindah tempat hingga sampai belajar di Mekah. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Kiai Muhammad Holil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Saihona Holil diberikan banyak karomah oleh Allah untuk memuliakannya. Bahkan sejak kecil Saihona Holil telah terlihat memiliki karomah. Dan inilah karomah-karomah Saihona Holil. Ketika Holil muda menyantri pada Kiai Nur di pesantren Langitan Tuban, Holil muda seperti biasanya ikut jamaah sholat yang memang keharusan para santri. Di tengah kehusuan jamaah sholat, tiba-tiba Holil muda tertawa terbahak-bahak. Karuan saja, hal ini membuat santri lain marah. Demikian juga dengan Kiai Nur. Dengan kening berkerut, Kiai bertanya, "Holil, kenapa waktu sholat tadi kamu tertawa terbahak-bahak? Lupakah kamu, itu mengganggu kehusuan sholat dan sholat kamu tidak syah?" Holil muda menjawab dengan tenang, "Maaf, begini Kiai. Waktu sholat tadi, saya sedang melihat Kiai sedang mengaduk-aduk nasi di bakul, karena itu saya tertawa." "Sholat kok mengaduk-aduk nasi? Salahkah yang saya lihat itu, Kiai?" jawab Holil muda dengan mantap dan sopan. Kiai Muhammad Nur terkejut. Holil benar, santri baru itu dapat membaca apa yang terlintas di benaknya. "Kau benar anakku, saat mengimami sholat tadi perut saya memang sedang lapar. Yang terbayang dalam pikiran saya saat itu, memang hanya nasi, anakku," ucap Kiai Muhammad Nur secara jujur. Sejak kejadian itu kelebihan Holil muda akhirnya menyebar. Bukan hanya terbatas di pesantren Langitan, tetapi juga sampai ke pesantren lain di sekitarnya. Karena itu, setiap kiai yang akan ditimba ilmunya oleh Holil muda, maka para kiai itu selalu mengistimewakannya. Karomah lain dari Mbah Holil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Haji Gozi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil. Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Holil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasanya, Kiai Holil mengimami jamaah sholat berjamaah bersama para santri Kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Holil mengimami sholat, tiba-tiba beliau kedatangan tamu orang berbangsa Arab, orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Holil menemui tamu-tamunya termasuk orang Arab yang baru datang, yang mengetahui kefasihan bahasa Arab.
Habib tadi menghampiri Kiai Holil sambil berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih," tegur sang Habib. "Oh, begitu," jawab Kiai Holil tenang. Setelah berbasa-basi, beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Habib, silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai berwudu, tiba-tiba Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudu, Kiai Holil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kiai Holil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Holil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Holil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Pada suatu hari, Kiai Holil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Kiai Holil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Kiai Holil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Kiai Holil, memancar sumber air yang sangat jernih. Semakin lama semakin besar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Lebih dari itu, sumber mata airnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kolam yang bersejarah itu, sampai sekarang masih ada. Di daerah Bangkalan banyak terdapat binatang-binatang menyengat yang suka berkeliaran, termasuk kalajengking yang sangat ganas. Binatang ini akan bertambah banyak bila mana musim hujan tiba, apalagi di malam hari. Pada suatu malam, salah seorang warga Bangkalan disengat kalajengking. Bisa kalajengking membuat bengkak bagian-bagian tubuhnya. Beberapa pengobatan telah dilakukan namun hasilnya sia-sia. Ia hampir putus asa, sampai pada akhirnya, ada seseorang yang menyarankan agar pergi menemui Kiai Holil. "Kiai Holil, saya disengat kalajengking. Tolong obati saya," ujarnya sambil memelas. "Kesini," kata Kiai Holil. Lalu dilihatnya bekas sengatan yang telah membengkak itu. Kemudian dipegangnya seraya berucap dengan dalam bahasa Madura. Pala pokeh, beres, beres," ucap Kiai Holil, sambil menepuk-nepuk bekas sengatan kalajengking. Maka seketika itu, orang itu sembuh, dan melihat hasil pengobatan dengan kesan lucu itu. Orang yang menyaksikan di sekitarnya tidak dapat menahan tawanya. Mereka tertawa terpingkal-pingkal sambil meninggalkan ruangan itu. Suatu hari ada seorang pria ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan yang menuju Makkah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong, saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya dengan bergegas keluar dari kapal. Setelah suaminya keluar mencari anggur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui pedagang anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi permintaan istrinya tercinta. Dan, meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan anggur itu. Dengan agak bergegas,
dia segera kembali ke kapal laut untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya sesampai ke anjungan kapal. Pandangannya menerawang ke arah kapal yang akan ditumpangi. Semakin lama kapal tersebut semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Holil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu." Ucapnya dengan tenang. Kiai Holil, pikirnya, siapa dia? Apa ia mesti harus ke sana? Bisakah dia menolong ketertinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Kiai Holil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami, insya Allah. Lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Holil, langsung disambut dan ditanya, ada keperluan apa? Lalu, sang suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Kiai Holil. Tiba-tiba Kiai berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan, sana, pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, dia bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Kiai Holil. Orang tersebut bertanya, "Bagaimana? Sudah ketemu Kiai Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. Kembali lagi temui Kiai Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Kiai Holil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Kiai Holil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Kiai Holil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan bersungguh-sungguh. Lalu Kiai berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampeyan ceritakan pada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" pesan dan tanya Kiai seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu. Pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kiai Holil. Lalu, sang suami melaksanakan perintah Kiai dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu dibukanya matanya dengan pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia melihat apa yang dihadapannya. Ia sedang berada di atas kapal laut yang sedang berjalan. Takjub, heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Digosok-gosokkan matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia ditemui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," dengan senyuman penuh arti seakan tidak terjadi apa-apa. Dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal, sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami, sekali dalam hidupnya. Terbayang wajah Kiai Holil. Dia baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه
سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم.